Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari waktu melihat Sayyidina Hasan wal Husain, dan Sayyidina Jabir orang yang paling cinta, termasuk orang yang paling cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad. Sayyidina Rasulullah bilang kepada Jabir, ya Jabir, yulad li ibni hadha Al-Husain, putraku Al-Husain, dia bakalan punya anak. Siapa anaknya namanya? Idza kana yaumul qiyamah nada yunadi, nada munadin nasama liyagum sayyidul abidin faqama ibnu hadha. Apabila besok hari kiamat dikumandangkan panggilan, hendaknya berdiri menghadap kepada maulud, ismuhu ka ismi yabgurul ilma idza lagitahu fa'agrihu minni salam. Ali Zainal Abidin nanti kelak dia bakal punya anak, namanya sama seperti nama saya. Dia akan membentangkan keilmuan kepada seluruh dunia, Muhammad Al-Baqir. Dan apabila kamu jumpa dengan dia, sampaikan salam saya. Sayyidina Jabir diutus oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan salam kepada Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Husain masih kecil waktu itu, Husain masih kecil, masih balita. Tapi Rasulullah udah pesan nanti Husain punya cucu, punya anak namanya Ali Zainal Abidin, punya cucu namanya Muhammad Al-Baqir, kirim salam kepada dia. Diberikan tugas itu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puluhan tahun berlalu hingga jumpa dengan Muhammad Al-Baqir yang masih kecil, dan beliau sampaikan kisah itu dan salamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menanamkan di dalam hati para sahabat kecintaan. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menanamkan kecintaan dan penghormatan kepada setiap orang soleh yang hidup di zaman manapun juga, di generasi manapun juga, baik itu sesama sahabat. Nabi pernah bilang, yadkhul alaikum rajul min ahlil jannah. Wahai sahabatku, bentar lagi akan masuk ke majelis kita salah seorang penghuni surga. Sahabat penasaran, siapa? Gak tahu yang masuk orang biasa-biasa aja, bukan yang populer, bukan yang terkenal, ilmunya biasa, ibadatnya biasa, standar. Mereka heran. Abdullah bin Amr penasaran, bilang, saya punya masalah sama istri saya, datangin tuh orang, saya punya masalah sama istri saya, punya masalah keluarga, saya numpang nginap di rumah kamu. Oh boleh, silakan. Kenapa? Mau menyelidiki apa keistimewaan orang ini. 3 hari tinggal di situ, sholatnya standar, puasanya standar, ibadatnya standar, ngajinya standar. Sampai akhirnya ditanya, ya akhi, saya benar nggak punya masalah sama istri saya cuma penasaran, kamu punya amalan tertentu nggak? Saya nyelidikin amalan kamu selama 3 hari, kamu ada menyembunyikan suatu amalan yang istimewa yang saya nggak tahu. Bilang, mali illa matarah, amalan yang saya lakukan yang kamu lihat itu aja, nggak ada yang lain. Illa, pasti ada sesuatu yang lain. Bilang, ya mungkin ada sesuatu. Saya tidak tidur di malam hari, melainkan di hati saya nggak ada benci kepada satu muslim pun juga. Di hati saya nggak ada benci kepada satu muslim pun juga. Bahkan beliau bilang, dengan amalan ini kamu mengungguli kita semuanya. Itu amalan hati. Satu, ambil. Kita nggak bisa mengontrol mulutnya orang atau hatinya orang. Kita nggak bisa menjadikan diri kita nggak dibenci oleh siapapun. Nggak mungkin. Saya mau nggak ada orang yang gosipin saya, nggak mungkin. Saya mau nggak ada satu orang pun yang benci kepada saya, nggak mungkin. Sebab hati mereka kontrolnya bukan di tangan kita, remote-nya bukan di tangan kita. Mulut mereka juga kontrolnya bukan di tangan kita. Kita nggak bisa menjadikan diri kita tidak dicaci oleh siapapun, nggak digosipin oleh siapapun, nggak dibenci oleh siapapun, itu nggak bisa. Tapi kita bisa memilih untuk tidak membenci siapapun, tidak mencaci siapapun, nggak ngegosipin siapapun. Kita bisa melakukan hal yang demikian. Sampai beliau bilang, dengan hal yang semacam ini kamu mengungguli kita semuanya min ahlil jannah. Nabi SAW mendidik para sahabat. Tuh lihat, orang yang kalian anggap biasa-biasa aja dipuji oleh Rasulullah min ahlil jannah. Orang yang unggul, yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Dan Rasulullah SAW, beliau pun juga sampai bilang, ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdul ansar.
tanda-tanda keimanan, cinta kepada kaum Ansor. Tanda-tanda kemunafikan, benci kepada kaum Ansor, sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Nabi sampai menanamkan di dalam hati mereka itu penghormatan kepada sesama sahabat satu sama lain. Lain yang muhajirin, lain yang kaum Ansor. Sebagaimana Allah Ta'ala memuji mereka di dalam Al-Quran, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bahkan